Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali kita dalam materi akuntansi keuangan. Anak-anakku semua kelas B akuntansi, setelah kita mengalami hari libur Idul Fitri, mudah-mudahan masih tetap semangat untuk menjalankan rutinitas kita, terutama tanggung jawab kita masing-masing. Untuk kali ini pembelajaran daring yang keempat, masih kelanjutan dengan pembelajaran daring yang ketiga berkaitan dengan mutasi dana kas bank. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah membukukan dana kas bank. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, agar kalian mampu membukukan mutasi dana saldo awal kas bank. Lalu yang kedua, agar siswa mampu membukukan mutasi dana transaksi penerimaan kas. Lalu yang ketiga, agar siswa mampu membukukan mutasi dana transaksi pengeluaran kas. Dan yang keempat adalah agar siswa mampu membukukan pencatatan mutasi kas bank. Baik, sebelum kita lanjutkan yang lebih rinci, kita akan bahas saldo awal kas bank dulu. Seperti kalian ketahui bahwa saldo awal kas bank, tentunya kalau kita ingin menyimpan dana kas bank, tentunya pihak nasabah atau perusahaan atau kita harus membuka rekening dulu ke bank yang akan dituju. Berapa jumlah minimumnya? Tentunya tiap bank berbeda-beda, tergantung bank mana yang akan kita tuju. Selanjutnya, transaksi penerimaan kas bank. Dokumen yang digunakan untuk membukukan transaksi ini adalah yang pertama, faktur penjualan tunai. Apa itu faktur penjualan tunai? Faktur penjualan tunai adalah sebagai bukti pendukung bukti penerimaan kas yang berasal dari transaksi penjualan tunai. Yang kedua, daftar surat pemberitahuan dari debitur adalah sebagai pendukung bukti penerimaan kas yang berasal dari penerimaan piutang. Lalu yang ketiga, surat pemberitahuan dari debitur. Surat pemberitahuan dari debitur ini dijadikan dokumen sebagai bukti pendukung penerimaan kas yang berasal dari penerimaan suatu piutang. Yang keempat, memo dari bank atau memo atau nota kredit dari bank sebagai pendukung bukti penerimaan kas yang berasal dari penerimaan piutang melalui transfer dana dari debitur. Yang terakhir adalah bukti setoran. Bukti setoran ke bank sebagai bukti pendukung yang digunakan untuk pengecekan jumlah dana yang diterima dengan jumlah yang disetorkan ke bank. Dokumen-dokumen 1-5 ini adalah dokumen yang wajib ketika nantinya untuk dijadikan sebagai pengisian dalam jurnal penerimaan kas. Lalu yang kedua, transaksi pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan untuk membukukan transaksi ini adalah yang pertama, faktur pembelian tunai. Apa faktur pembelian tunai? Faktur pembelian tunai adalah sebagai bukti pendukung pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tunai. Yang kedua, faktur pembelian kredit. Faktur pembelian kredit sangat penting karena sebagai pendukung bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Bukti penerimaan barang sebagai pendukung bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Yang ketiga, dokumen berikutnya adalah permintaan pengisian kembali petty cash. Ini sangat penting sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita pernah belajar tentang petty cash atau dana kas kecil. Setiap bulan bisa sekali 2 kali
dilakukan pengisian kembali dana kas kecil atau petty cash. Lalu yang keempat, bukti pengeluaran petty cash. Keempat ini menjadi dokumen yang harus wajib jika terjadi transaksi pengeluaran kas yang nantinya untuk mengisi jurnal pengeluaran kas. Berikutnya adalah pencatatan mutasi kas bank. Mutasi kas bank dicatat dalam jurnal penerimaan kas bank untuk penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas untuk semua jenis transaksi pengeluaran kas. Pada perusahaan yang menyelenggarakan akuntansi secara manual dan transaksi dicatat dalam buku jurnal khusus. Penerimaan kas yang berasal dari semua jenis transaksi dicatat dalam buku jurnal penerimaan kas. Sedangkan pengeluaran kas dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Jadi dari beberapa materi yang telah disampaikan ini, nantinya anak-anak semua akan belajar bagaimana memasukkan semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran ke dalam jurnal khusus. Dan untuk kali ini kita belajar jurnal khusus yang berbentuk penerimaan kas dan jurnal khusus yang berbentuk pengeluaran kas. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, langsung ke contoh kasus pertama. Kebetulan contoh kasus pertama ini adalah semua transaksi yang isinya atau transaksinya khusus transaksi penerimaan kas. Yang transaksi ini dialami oleh PD Mitra Widya. Contohnya, mutasi kas PD Mitra Widya dalam bulan November 2019 adalah sebagai berikut. Saldo akun kas pada 1 November 2009 sebesar 124.680.000. Itu berupa penerimaan yang transaksinya dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 28. Kebetulan di sini saya kasih transaksi sejumlah 8 transaksi yang isinya semuanya berkaitan dengan penerimaan. Apa cirinya? Setiap transaksi ini bukti kasnya kodenya BKM atau bukti kas masuk dari BKM 501 sampai BKM 508. Dari transaksi ini nantinya kalian disuruh memasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas yang kebetulan slide berikutnya sudah diisi. Nanti ada soal-soal yang berkaitan dengan jurnal penerimaan kas dan kalian wajib mengisinya sendiri dengan tanya jawab yang langsung melalui WhatsApp grup kelas 11 akuntansi. Kita ambil contoh. Tanggal 4 November tadi ada penerimaan kas dari PD Jaya Sakti sebesar 8.500.000 rupiah. Ini berupa piutang. Artinya PD Jaya Sakti telah membayar utang kepada kita. Nomor tanggal 5 November sampai tanggal 28 semuanya sama. Kalian tinggal mengisi sesuai dengan kolomnya. Apa nomor buktinya berapa, diterima dari mana. Kebetulan debitnya hanya satu kolom kas saja, dan kreditnya ada 2 kolom piutang dan kolom penjualan tunai. Intinya nanti ketika kalian memasukkan, kalian harus seperti biasa antara debit dan kredit, kalau di total itu sama ketika nanti dijumlahkan ke bawah. Artinya kita mencari biar ada keseimbangan atau balance sheet antara debit dan kredit. Lalu pada contoh kasus yang kedua, ini adalah
mutasi kas PD Mitra Widya dalam bulan November 2019. Semua transaksi yang ada di PD Mitra Widya ini transaksi seluruh transaksi pengeluaran. Nanti yang tadi sudah belajar transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas, sekarang transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran. Kita ambil contoh tanggal 1 November pengeluaran cek nomor CB 000312 sebesar 4.200.000 untuk gaji karyawan bulan Oktober 2019 bukti kas nomor BKK. Seperti kita ketahui bersama, kalau penerimaan kas tadi kodenya BKM, kalau ini pengeluaran kodenya BKK atau bukti kas keluar, BKK 501 sampai dengan 508. Model soalnya hampir sama dengan yang penerimaan kas, cuman di sini perbedaannya adalah kalau di kode BKM, di sini kode BKK. Setelah itu kalian memasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Perbedaan di sini adalah kalau tadi di dalam jurnal penerimaan kas ada satu kolom debit, yaitu kas. Sedangkan jurnal pengeluaran kas, kolom debit ini ada kolom utang dagang, kolom pembelian, dan kolom biaya beban gaji atau biaya gaji dan kas kecil. Lalu kreditnya kas. Kita ambil contoh berkaitan dengan transaksi tanggal 1 November. Pengeluaran cek nomor CB 000312 sebesar 4.800.000 ini dikeluarkan untuk pembayaran gaji karyawan. Artinya apa? Pengeluaran 4.200.000 ini dikeluarkan untuk pengeluaran beban gaji. Debitnya dimasukkan ke dalam kolom beban gaji, lalu kasnya di dalam kolom kredit, karena kas berkurang itu masuk kredit. Berikut selanjutnya November 5 sampai dengan November 26. Persis, yang penting kalian nanti ketika memasukkan nomor bukti ini tetap urut, dibayarkan kepada siapa, lihat keterangannya. Di sini ada dibangun gaji karyawan, ada pengeluaran kas kecil, ada pembayaran pada PT Sangkuriang, ada pembelian tunai dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika kalian memasukkan, kuncinya sama antara debit dan kredit harus balance. Setelah itu, setelah kalian mempelajari berkaitan dengan kasus 1 dan kasus 2, kasus 1 itu khusus penerimaan kas, jurnalnya sudah kita lihat tadi, dan yang tugas yang kedua nanti khusus pengeluaran kas. Nah, untuk tugas 1 ini kalian bisa mencatatnya ke dalam buku dan buat kolom persis dengan kolom yang start contoh kasus yang pertama. Di sini juga ketika ada transaksi mutasi PT Garuda Food pada bulan Januari, dimulai pada Januari tanggal 4 sampai dengan Januari tanggal 28. Yang kedua, tugas yang kedua sama persis dengan yang contoh kasus 2. Kalian tetap mengerjakan di salin di buku, terus nanti dikirim, difoto, dikirim ke grup dan grup akuntansi kelas 11. Nanti jika ada pertanyaan yang belum bisa, kalian belum paham, bisa ditanyakan langsung ke saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dan dimengerti oleh kalian. Waktu jualah yang membatasi sehingga tidak full dalam memberikan dosen dalam
contoh kasus 1.